Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pendidikan lingkungan hidup atau biasa disebut PLH. Oke, kita sudah memasuki bab 3 ya anak-anak, tentang peduli lingkungan. Manusia memerlukan makanan dan minuman untuk melangsungkan kehidupannya. Sumber makanan yang diperlukan oleh manusia dapat diperoleh dari hewan atau tumbuhan. Nah, adapun sumber makanan dari hewan antara lain, yang pertama ada daging, baik daging sapi, ayam, ataupun hewan lainnya. Yang kedua, telur. Telur biasanya ada dari ayam, telur bebek, dan lainnya. Nah, kemudian susu. Kalian suka minum susu tidak? Susu sehat ya anak-anak. Diusahakan kalian harus minum susu biar sehat. Kemudian, ada pun sumber makanan yang berasal dari tumbuhan, antara lain yang pertama ada nasi. Nah, nasi ini berasal dari apa? Dari beras. Beras yang biasanya petani-petani tanam, yaitu padi. Kemudian ada sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini sangat sehat ya anak-anak. Jadi untuk kalian yang tidak suka makan sayur, kalian usahakan mulai dari sekarang kalian harus bisa makan sayur. Kemudian yang paling enak adalah buah-buahan. Ada berbagai macam buah-buahan yang kita perlukan untuk tubuh kita. Ini adalah sumber makanan yang diperlukan oleh tubuh manusia. Oke, selain makanan, manusia juga sangat memerlukan oksigen untuk bernapas. Oksigen dihirup dan mengisi paru-paru. Oksigen kemudian diserap oleh darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Bagaimana rasanya jika kita kekurangan oksigen? Nah, cobalah kamu menahan napasmu beberapa menit. Apa yang kamu rasakan? Pastinya kamu akan sesak, pusing-pusing, dan tidak enak ya. Oke, hasil pernapasan manusia akan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Karbon dioksida dibutuhkan oleh daun dan tumbuhan. Karbon dioksida diserap oleh tumbuhan pada saat berfotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses penyerapan karbon dioksida, air, dan garam dari tanah dengan bantuan sinar matahari. Tumbuhan juga berperan sebagai penghasil makanan yang anak atau biasa disebut produsen bagi hewan dan manusia. Coba kalian bayangkan jika tidak ada tumbuhan, apa yang akan dimakan hewan dan manusia? Hampir semua kebutuhan yang diperlukan manusia diperoleh dari lingkungan sekitarnya. Sumber makanan, air, oksigen, sinar matahari, semuanya berasal dari alam lingkungan kita. Oleh karena itu, kita harus peduli pada kelangsungan lingkungan hidup kita. Kemudian pertanyaannya, bagaimana sikap peduli terhadap lingkungan? Yang pertama adalah kepedulian terhadap lingkungan. Nah, cara yang pertama adalah cara pembibitan tanaman. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua macam ya anak-anak, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Yang pertama kita akan bahas tentang perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif yaitu secara kawin. Apa ya maksudnya secara kawin? Nah, sel kelamin jantan bertemu dengan sel kelamin betina pada saat penyerbukan. Kalian bisa lihat gambar yang terdapat di layar HP kalian ya, atau layar laptop kalian. Oke, selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif. Vegetatif tidak melalui perkawinan ya. Ada dua perkembangan vegetatif, yaitu perkembangan vegetatif secara alami dan secara buatan. Perkembangbiakan secara vegetatif yang dibantu oleh manusia disebut vegetatif buatan. Nah, kalian bisa perhatikan gambarnya ya. Oke, yang kedua adalah cara penanaman tanaman. Nah, anak-anak, silahkan kalian buka buku kalian di halaman 46.
Kalian lihat dan kalian baca ya. Nah, ini ada contohnya Lia. Lia yang menanam cabai di dalam pot bunga. Nah, kegiatan ini bermula dari sebuah ketidaksengajaan. Pada saat Lia disuruh membantu ibunya menyiapkan masakan untuk makan malam, Lia disuruh membersihkan bumbu bekas masakan. Lia melihat ada biji cabai merah yang berceceran. Kemudian Lia mengambilnya dan menaburkan pada sebuah pot yang berisi tanah. Seminggu kemudian, benih yang ditabur oleh Lia sudah mulai tumbuh. Lia dengan senang hati menyiram bibit cabai itu. Lia bingung, di mana bibit cabai itu akan ditanam. Kalau terus dibiarkan tumbuh di dalam pot itu, letaknya terlalu berdekatan, potnya terlalu kecil. Pekarangan rumah Lia pun tidak luas. Akhirnya Lia meminta bantuan ibunya. Nah, ibunya memberikan Lia beberapa pot bunga yang besar yang terbuat dari plastik. Setelah cukup umur, benih cabai dipindah ke dalam pot-pot yang sudah disediakan dan diisi tanah yang subur. Kini cabai-cabai tersebut ditanam di dalam beberapa pot yang besar. Tanaman cabai yang sudah ditanam diletakkan di tempat yang cukup dengan sinar matahari dan tidak kekurangan air. Setelah 2 bulan, tanaman cabai Lia sudah mulai berbunga. Wah, sebentar lagi akan berbuah. Lia kelihatan sangat senang dan telaten merawatnya. Oke anak-anak, itu tadi cerita tentang Lia ya yang menanam cabai. Bila kalian ingin menanam sesuatu di rumah, sekarang kalian sudah mengetahui cara pembibitan dan cara penanaman tanaman. Jangan khawatir, walaupun kalian tidak memiliki lahan yang cukup luas untuk bercocok tanam, kalian bisa menanam di dalam pot seperti bab 1 kita, yaitu tabulan pot, tanaman bunga dalam pot. Menanam di dalam pot dapat memperindah lingkungan sekitar. Selain menghasilkan tanaman berupa bunga atau buah, tanaman juga dapat menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Mengasyikkan bukan? Nah, penanaman pohon di bantaran sungai sedang digalakkan oleh pemerintah. Lebih jauh lagi, pemerintah juga menanami hutan yang gundul atau biasa disebut reboisasi. Mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan di sekitar kita. Sampai berjumpa di materi selanjutnya ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.